Satu hal Pak JK, ini tragedi kemanusiaan yang terjadi di Aleppo. Indonesia sebagai negara dengan umat muslim yang besar, apa sikap yang akan diambil untuk kita bisa berperan langsung atau tidak untuk membantu, terlibat langsung? Kan sebutkan Indonesia politik bebas aktif, bisa dong harusnya membantu juga saudara muslim yang ada di sana. Aleppo bukan lagi soal Islam atau tidak, itu soal kemanusiaan. Jauh lebih besar dari itu, bukan masalah bukan Sunni Islam, dan Syiah, siapa saja. Masalah orang Kristen, orang Buddha yang karena orang di situ dibom kiri kanan. Tidak ada sejarah dunia yang suatu negara dibom oleh begitu banyak negara yang saling bertentangan. Dibom oleh Amerika, dibom oleh Rusia, dibom oleh Saudi, dibom oleh Turki, dibom oleh Italia, Jerman, macam-macam negara bom. Kasihan ya negeri itu, luar biasa. Indonesia tentu berperan pertama di lembaga PBB. Setiap pembicaraan pasti Indonesia mendukung kedamaian di Timur Tengah, di Syria, khususnya di Aleppo, tentang kemanusiaan. Pak JK, tadi di awal Anda menyebutkan tahun 2016 ini tahun yang kurang senyum ya Pak ya. Apa kemungkinan yang akan terjadi di 2017 melihat dinamika baik itu politik, sosial, dan ekonomi kita? Kalau secara dalam negeri, politik kita saya pikir oke. Ya, justru banyak hal yang positif. Di parlemen contohnya tidak banyak masalah dengan pemerintah, dengan DPR. Ya, dari kita ya. Tapi kalau kita lihat secara umum, karena efek masalah kita dalam negeri sangat terpengaruh luar, baik ekonomi ataupun tadi kita bicara teroris, ataupun kita bicara tentang security, dunia tidak banyak berubah dibandingkan 2016 ke 2017. Ya, belum banyak perubahan yang tinggi. Jadi juga efek itu kan tetap ada. Karena itu kalau mereka kurang senyum, kita juga terpaksa kurang senyum juga. Nah, itu untuk politik. Untuk sosial masyarakat kita, jika tahun ini cukup bergejolak, dinamikanya cukup panas. Ya, tentu banyak perubahan yang kita harus buat. Harus banyak kebijakan-kebijakan yang baik-baik secara ekonomi, politik kita harus buat dalam negeri. Bagaimana masyarakat kita ekonominya lebih baik, bagaimana kebutuhannya, harga-harga pokok harus lebih baik, lebih murah, bagaimana keadilan, memberikan lapangan kerja yang baik, itu harus dibuat. Tahun 2017, tahunnya politik, pestanya politik, pilkada serentak dilakukan. Apakah ini juga bagaimana kita menyikapinya? Perlu cukup khawatir atau tidak? Karena melihat contoh kasus di Jakarta ini cukup memecah belah atau mengotak-ngotakan masyarakat di Jakarta. Pengalaman tahun lalu waktu pilkada serentak tidak banyak masalah. Ya. Tidak. Menurut saya pilkada itu tidak menimbulkan masalah karena lebih kepada masalah personal. Partai itu tidak banyak terlibat secara ideologis karena koalisi-koalisi dari masing-masing koalisi itu berbeda-beda. Hari ini kita boleh berlawanan di sini, lebih besok bersama-sama, pragmatisme. Jadi tidak ada suatu nuansa nasional yang masuk. Lebih kepada sentimen lokal, peruangan, mungkin karena keluarga, mungkin karena sahabat, mungkin karena golongan di daerah itu. Tapi apalagi sistem pilkada sudah sangat lembut, artinya tidak ada rapat umum, iklan TV yang saling besar-besaran tidak ada lagi, baliho-baliho besar tidak ada lagi, tinggal pendekatan ke masyarakat. Jadi lebih lembut. Lebih lembut di 100 wilayah lain yang menggelar pilkada. Tapi satu wilayah nih Bang, jadi sentral, jadi epicentrum, jadi sorotan. DKI oleh lagi, cukup itu, hangat itu bukan pilkadanya, tapi siapa? Apa orang yang berperan di dalamnya? Masalah personal. Yang tentu seperti kita tahu karena seperti itu terjadi pengadilan. Ya mudah-mudahan pengadilannya selesai sebelum pilkada lah, supaya jangan menjadi bagian daripada masalah pilkada. Baik, Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala, terima kasih sekali atas waktunya bersama kami. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik ya Pak ya. Iya, insya Allah. Oke.